Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Hadir. Kita absen dulu ya. Ya. Alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Semoga nanti ke depannya terus begini ya. Gimana? Ini udah sarapan semua? Udah, Bu. Ya, berarti udah semangat semuanya dong ya. Udah siap buat ikut pelajaran hari ini? Ya, siap. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ada yang ingat pelajaran kemarin itu apa? K3, Bu. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang K3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang APD. Ada yang tahu APD itu apa? Alat pelindung diri ya, Bu? Ya, alat pelindung diri. Jadi, alat-alat atau pakaian kerja yang digunakan oleh mekanik ketika sedang bekerja. Nah, alatnya itu apa aja sih? Di sini Ibu udah ada gambar-gambarnya. Nah, ada yang tahu nggak sih ini namanya apa ini yang biru? Jas. Ya, ini namanya baju kerja atau wearpack. Seperti itu. Ini semua adalah alat-alat yang digunakan oleh mekanik ketika sedang bekerja. Paham ya? Nah, tujuannya apa sih belajar tentang APD itu? Jadi tujuannya siswa mengetahui nama macam-macam dari APD. Nah, APD itu kan ada nama-namanya sendiri, ada jenis-jenisnya sendiri. Jadi diharapkan setelah pelajaran ini siswa tahu nama-nama dari APD tersebut. Yang kedua, siswa mengetahui fungsi dari macam-macam APD. Jadi tidak hanya tahu namanya, tapi juga tahu fungsi dari APD tersebut. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan saat bekerja. Jadi kita tahu namanya, kita tahu fungsinya, kita tahu ketika kita bekerja. Misalkan kita sedang mengelas, jadi kita tahu apa yang digunakan ketika sedang mengelas. Apa aja coba ketika sedang mengelas? Kacamata, Ya. sepatu, Ya. sarung tangan. Ya, Udah. ya sama ditambah wearpack seperti itu, sama face shield. Iya, seperti itu. Paham ya? Iya, Bu. Selanjutnya. Nah, di sini ada APD, alat pelindung diri. Jadi seperti ini gambarannya. Ini digunakan oleh mekanik ketika sedang bekerja. Nah, ini ada sepatu kerja atau safety shoes. Safety shoes itu terbuat dari kulit yang bagian depannya, bagian ininya itu ada lapisan bajanya atau besinya di depan sini. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kaki ketika kita tersandung atau misal kita pegang alat terus alatnya itu jatuh kena kaki. Kalau kita tidak menggunakan sepatu safety, maka kaki kita kan akan terluka. Jadi sepatu ini untuk melindungi kaki dari timpaan bahan-bahan material seperti besi, baja, logam, seperti itu. Paham? Paham. Yang kedua ada baju kerja atau wearpack. Nah, baju ini khusus digunakan oleh mekanik ketika sedang bekerja. Jadi bajunya itu harus rapi, nggak bergelambir. Kenapa? Kalau misal kita lagi di depan kipas itu kok muter kipasnya, kipas radiator misalkan itu muter, jadi baju kita nggak masuk karena itu sangat berbahaya. Nah, ini baju khusus maintenance untuk melindungi badan dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi selama proses perbaikan suatu kerusakan. Jadi ketika akan bekerja kita harus menggunakan baju ini. Ketika dalam lingkungan bengkel kita harus selalu menggunakan baju seperti ini, baju kerja atau wearpack. Nah, yang ketiga ini ada sarung tangan atau hand gloves. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi tangan, pertama dari jari sampai ke pergelangan tangan. Jadi kan permukaan mesin itu ada yang tajam, pasti ada yang tajam. Blok silinder itu juga tajam. Jadi supaya tangan kita ketika megang atau kita memperbaiki itu tidak tergores
kemudian terluka. Jadi supaya terhindar dari ancaman-ancaman seperti itu. Sarung tangan ini ada berbagai macam jenis. Yang pertama ada rubber gloves. Nah, rubber gloves ini sifatnya isolator, tebal ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk melindungi tangan dari benda-benda yang ada aliran listriknya, supaya listrik tersebut tidak menyengat ke tangan kita. Yang kedua ada metal mesh gloves. Nah, ini untuk melindungi tangan dari benda-benda yang tajam seperti yang berbahan metal dan baja. Itu kan sangat tajam. Nah, itu bisa melukai tangan. Yang ketiga ada leather gloves. Nah, ini untuk melindungi tangan dari permukaan-permukaan yang kasar. Jadi saat bekerja kita juga harus selalu menggunakan sarung tangan sesuai dengan fungsinya. Jadi disesuaikan. Kita mau bekerja di listrik misalnya, jadi kita menggunakannya yang berbahan isolator, yang rubber gloves tadi. Gitu. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ini ada helm kerja atau safety helmet. Nah, fungsinya untuk apa? Ada yang Untuk tahu nggak? melindungi kepala. Ya, untuk melindungi kepala, terutama dari benturan atau ada benda jatuh dari atas. Nah, kita ada di bawah lift, dari atas ada benda jatuh apa, jadi kepala kita tetap aman. Terus menghindari dari lilitan-lilitan, kotoran dan bahaya lain yang mengancam keselamatan kepala dan rambut. Jadi supaya rambutnya itu tidak tergulung atau gimana, nanti masuk ke mesin atau gimana, atau ketimpa kotoran-kotoran seperti oli atau apa, atau gemuk seperti itu. Jelas ya? Jelas. Terus selanjutnya ada respirator. Respirator ini digunakan untuk melindungi pernafasan. Sebenarnya fungsinya itu sama seperti masker, tetapi respirator ini digunakan di tempat-tempat yang berbahaya seperti kayak ada bahan-bahan bahaya kimia, terus nuklir, gas, seperti itu. Jadi supaya lebih safety. Seperti yang hand gloves tadi, jadi disesuaikan dengan fungsinya. Dengan kalian bekerjanya di apa? Kalau misalkan bekerjanya di kayak bahan-bahan kimia yang baunya menyengat, yang bisa merusak pernapasan, merusak paru-paru, itu menggunakannya yang respirator. Tapi sekiranya tidak terlalu membahayakan, kita bisa menggunakan masker. Nah, respirator ini digunakan untuk menyaring cemaran dari bahan kimia, partikel, debu, mikroorganisme, asap, uap, aerosol, atau kotoran lain yang mengotori udara. Jadi supaya pernafasan kita tetap terjaga. Terus selanjutnya ada earmuffs. Earmuffs ini digunakan untuk melindungi apa? Bilang kita bekerja dengan lingkungan yang akan menimbulkan suara sangat keras. Jadi supaya gendang telinga itu tetap aman, kita menggunakannya earmuffs. Nah, ukurannya ini dapat mengakomodasi segala ukuran telinga, karena umumnya dibuat dengan bantalan yang cukup besar untuk menutup seluruh daun telinga. Jadi cukup untuk segala jenis ukuran ya. Kok itu telinganya besar, telinga saya kecil. Nah, ini sama, tetap sama aja, karena bagian dalamnya ini cukup untuk menutup bagian telinga ya. Nah, meski begitu, sebaiknya hindari penggunaan earmuffs dalam waktu yang terlalu lama, karena dikhawatirkan akan membuat bantalan mengerut atau mengeras. Boleh dipakai ketika kita sudah selesai bekerja, segera dilepas. Jadi supaya telinga itu tetap aman, karena karetnya ini tuh bisa mengerut dan mengeras. Jadi ketika kita selesai bekerja, segera dilepas. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya ada apa ini? Face shield dan kacamata ya. Iya. Nah, ini digunakan untuk melindungi mata dari bram-bram yang berterbangan. Kan
bawa angin seperti itu kan, karena brahmi itu kan lembut banget. Jadi supaya tidak masuk ke dalam mata, karena kan sangat berbahaya apabila itu masuk ke dalam mata, itu bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi misalkan kita sedang menggerinda, nah itu kan ada serpihan-serpihan bramnya, itu kalau masuk ke mata itu sangat berbahaya. Jadi kita harus tetap menggunakan ini. Nah, ketika kita mengelas, kita menggunakan face shield. Supaya apa? Supaya tidak silau. Tapi kita juga tetap menggunakan kacamata. Jadi kacamata depannya ditambahin sama face shield. Jadi tetap aman. Supaya tidak merusak mata. Karena kan sinarnya yang silau itu bisa merusak mata. Nah, face shield merupakan jenis pelindung wajah penuh untuk menghindari terjadinya cipratan kilat. Nah, ya, kilat-kilat yang ada pada saat kita mengelas itu tadi. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai materinya tentang APD. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, berarti nanti Ibu kasih tugas ya. Iya, apa ya? Jadi nanti Ibu kasih tugas, kita praktek aja. Nanti maju satu persatu untuk menggunakan APD. Jadi nanti Ibu siapkan APD-nya, kita gunakan, sebutkan namanya, fungsinya, serta kita menggunakannya ketika apa, gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsinya tadi. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke, baik, kalau gitu kita mulai sekarang ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, coba kita mengulas kembali apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Apa? Hand gloves, Ya, kacamata, face shield, safety shoes, topi, ya, helm. safety helmet, Iya, safety helmet. sama apa itu yang jas itu tadi namanya? Wirpa. Oh iya, wearpack. Ya, sama wirpa. Jadi diingat kembali ya, dibaca-baca lagi ya. Oh iya. Siapa tahu tadi Ibu menjelaskannya terlalu cepat. Untuk gimana nanti bisa dibaca-baca lagi. Jadi hari ini kita belajar tentang APD, yaitu alat pelindung diri. Di antaranya ada safety helmet atau helm, ada wearpack, ada kacamata atau face shield, terus ada hand gloves atau sarung tangan, terus ada safety shoes atau sepatu kerja, sepatu keamanan, terus ditambah lagi masker atau respirator. Paham ya? Paham. Baik, kalau gitu kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.